Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat pada Biar Muslim Lidah selaku pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah. Yang terhormat pada guru-guru saya, guru MTs Prem Al-Quran Lari Darul Hijrah, dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang di rumah. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang PTM Indonesia yang betul, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persetan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah sebuah bangsa Indonesia yang turun-menurun dari sekian abad lamanya terkondensasi oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Amin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang disebut pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR nomor yaitu tentang sumber hukum nasional atau tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, fungsi peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai bangsa karena Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Nah, terus yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara-suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.
Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.